Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas dan mereview sebuah serum line. Ini merupakan rangkaian serum dari sebuah merek yaitu Liska Beauty yang kelihatannya akan membuat kalian tertarik. Tertariknya kenapa? Nanti akan aku cerita di belakang. Jadi ini merupakan produk rangkaiannya mereka. Ini ada 4 jenis serum. Yang pertama ada Radiant Skin, kedua Bounce Skin, ketiga Glow Skin, dan keempat adalah Blemish Skin. Jadi merupakan rangkaian serum dari mereka. Ada 4 jenis serum dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Nah, kenapa kok kelihatannya akan membuat kalian tertarik? Yang pertama, tebak harganya berapa? Nah, 37.500 per 20 ml. Oke, kalian nggak salah dengar. Setiap serum ini harganya 37.500 untuk 20 ml. Murah banget kan ya, murah banget, dan dia sudah BPOM ya. Kalian bisa cek langsung di BPOM dan dia udah terdaftar secara BPOM juga. Nah, yang membuat aku juga tertarik dengan produk ini kenapa? Karena ini produk yang bisa aku bilang nggak neko-neko, oke? Nggak neko-neko. Kenapa? Karena dia itu bakal mengasih kamu ya apa yang tertera di description boxnya, akan tertulis juga di ingredients listnya mereka, dan itu yang akan kalian dapatkan. Jadi bukan yang kayak klaimnya apa terus ingredients listnya panjang banget gitu, dan itu kan akan susah untuk pinpoint ketika nggak cocok kan ya. Ini ingredientsnya yang kayak ini loh, ingredientsnya ini loh kayak single active ingredients ya, ini loh yang akan kamu dapatkan ya, ini yang kamu bakal tertulis ya, ini yang akan kamu dapatkan gitu. Jadi merupakan barang produk yang langsung straight up to the point ya, kayak ini loh yang kamu dapat no gitu. Jadi nggak bakal lebih nggak neko-neko. Dan yang lucunya juga adalah produk ini tuh kayak menuliskan dia ada apa, dan dia tuh akan menulis juga deskripsi dari ingredients tersebut di boxnya. Jadi ada descriptionnya kayak fungsinya AHA apa, fungsi BHA apa. Kemudian dia juga ada description produknya juga, klaimnya untuk apa. Dan ada pula kayak hasilnya terlihatnya selama 1 minggu seperti apa. Kemudian ada ingredients listnya juga. Jadi bisa dibilang ya produk ini kalau misalnya kalian nggak ngerti gitu, kalian bisa baca di boxnya langsung gitu, karena sudah tertera secara lengkap di boxnya. Descriptionnya, klaimnya, hasilnya, ingredients listnya udah tertera semua. Jadi enaknya begitu. Oke, kita akan mulai membahas produknya satu persatu. Oke, kita akan bahas dari produk yang pertama. Ini adalah Radiant Skin. Jadi merupakan exfoliating serum. Dia peeling solution yang mengandung 3% AHA, 1% BHA, dan 2% PHA, serta ada witch hazel ekstraknya pula. Nah, di sini dia menyatakan kayak AHA-nya apa, fungsinya apa, ada deskripsinya juga. Nanti mungkin akan aku taruh klaimnya semua di description box. Kalau di sini nanti mungkin ada di sini juga. Namun akan aku jelaskan secara ingredients listnya saja. Oke. Pertama dia ada Hamamelis virginiana extract atau ekstrak witch hazel. Nah, witch hazel merupakan sebuah ekstrak yang dia itu memiliki kemampuan astringent effect. Artinya apa? Membuat tampilan pori terlihat lebih kecil, menyamarkan tampilan pori. Oke. Kemudian witch hazel juga memiliki kemampuan anti-inflamatori, mengurangi iritasi kulit. Namun memang witch hazel merupakan ingredients yang agak kontroversial karena orang ngomong pada bisa mengiritasi kulit. Sebenarnya once again tergantung dari formula manufakturnya. Ada yang witch hazel didapatkan dari pelarutnya etanol, ada yang pelarut ekstraksinya bukan etanol. Jadi tergantung dari cara mengekstraksi witch hazelnya bagaimana. Cuma aku pribadi tidak masalah dengan witch hazel. Kemudian di sini dia ada 3% AHA, fruit blend, dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin kalian akan baca ingredients listnya, kalian akan sedikit bingung kayak lo ini apa gitu kan. Cuma ntar akan aku bahas. Pertama ada Vaccinium myrtillus fruit extract. Itu apa? Blueberry. Ya, blueberry. Blueberry kayak gini biasanya masuk dalam golongan AHA apa? Tartaric acid, betul. Tartaric acid yang fungsi lebih ke arah untuk age spot, yaitu bercak noda yang biasanya timbul karena penuaan. Oke, biasa pakai namanya tartaric acid. Kemudian di sini dia ada Saccharum officinarum extract sama ada Acer Saccharum extract. Sugarcane sama maple tree. Nah, kok misalnya sugarcane kayak gitu, dapatkan apa? Glycolic acid, betul. Glycolic acid fungsi AHA yang berat molekulnya paling kecil ya. Jadi penetrasinya bisa dibilang cukup dalam dibandingkan dengan jenis AHA yang lain. Tartaric acid besar, jadi lebih karena untuk permukaan. Kemudian di sini dia juga ada namanya Citrus aurantium dulcis extract sama citrus lemon fruit extract. Dapatkan apa dari situ?
citric acid, betul. Jadi dia ada 3 jenis kombinasi AHA, tartaric acid, citric acid, dan glycolic acid. Glycolic acid molekulnya paling besar, jadi dia bisa lebih untuk penetrasi lebih dalam. Tartaric sama citric molekulnya lebih besar, jadi dia bisa, biasanya dia nggak terlalu bisa penetrasi lebih dalam, cuma memiliki kemampuan brightening yang bisa dibilang bagus. Oke. Jadi dia ada 3 jenis AHA itu, serta dia juga mengandung ada 1% BHA dari Salix alba. Nah, Salix alba itu mengandung sebuah senyawa natural yang namanya adalah salicin, oke? A natural version of salicylic acid. Biasanya salicylic acid dapatkan dari namanya aspirin, oke? Asam asetil salisilat. Jadi dia namanya dari willow bark yang nama senyawanya adalah salicin. Jadi BHA yang bisa dibilang very mild, memiliki kemampuan anti-inflamatori yang bagus serta mampu untuk mengurangi jerawat juga. Kemudian ada 2% PHA dari gluconolactone. Gluconolactone PHA memiliki berat molekul yang lebih besar dibandingkan dengan AHA, bisa mengeksfoliasi kulit namun tidak terlalu mengiritasi. Karena sebenarnya gluconolactone itu malah bisa untuk menghidrasi kulit juga. Jadi dia memiliki kemampuan exfoliating namun dia bisa untuk menghidrasi kulit pula. Jadi merupakan sebuah ingredients yang oke banget. Untuk tekstur produk ini bisa kalian lihat dari botolnya, dia ada warnanya sedikit kayak warna pink-pinknya. Ya Allah, aku nulis kayak gini gak kelihatan sampean ya. Dia ada warna pink-pinknya sedikit kayak gitu, dan dia sangat encer. Untuk tekstur dia kayak gini, very runny. Ketika dioleskan sangat mudah meresap, runny banget sih. Ini cair banget, encer banget, dan gampang dibalurkan juga. Dan ada wanginya sedikit, dia ada perfumenya sedikit, namun perfumenya nggak kenceng kok. Jadi very subtle, very mild, tidak ada masalah sama sekali dengan perfumenya. Oke juga sih. I think this is a really nice product, dan kalian mau cari exfoliating serum bisa pakai yang ini juga. Dia ada pewarnanya sedikit. Untuk apa? Supaya mungkin nggak ketuker sama ingredients sama produk yang lain. Jadi dikasih warna sedikit. Oke. Kita produk kedua, yaitu adalah Bounce Skin dengan hyaluronic acid 1%. Hydrate Serum with Green Caviar. Nah, jadi dia tuh ada deskripsi ingredientsnya di sampingnya. Ntar akan aku tulis di bawah supaya tidak terlalu panjang juga. Serta kita akan mulai bahas ke ingredients listnya. Yang pertama ada Caulerpa lentilifera extract. Itu apa? Ya ekstrak green caviar ini. Caviarnya bukan caviar seafood, itu bukan. Ini green caviar, yaitu Caulerpa lentilifera extract. Nah, green caviar Caulerpa lentilifera extract ini kalian mungkin bukan bahan yang tidak terlalu sering kalian dengar, dan juga tidak berapa banyak yang pakai juga di sebuah produk gitulah. Namun kalau kalian melihat di jurnal untuk kulit, Caulerpa lentilifera atau green caviar ini memiliki kemampuan apa? Dia itu pertama memiliki kemampuan untuk brightening kulit. Dan kedua, kalau dari jurnal itu lucunya adalah dia tuh mampu untuk menghambat MMP. Jadi dia tuh mampu untuk menghambat MMP yang artinya apa? Dia tuh memiliki kemampuan anti-aging. Kemudian yang kedua juga dilakukan induce UVB pada mencit, dan di situ juga didapatkan ternyata dia tuh mampu untuk melindungi kerapatan kolagen. Oke, jadi memiliki kemampuan antioksidan dan juga bisa untuk kemampuan anti-aging serta memiliki kemampuan brightening pula. Jadi merupakan ingredients yang bagus juga untuk kulit kalian. Ada jurnalnya, mungkin itu ada kemampuan MMP, lightening sama untuk melindungi kerapatan kolagen. Kemudian sini ada sodium hyaluronate, merupakan garam dari hyaluronic acid, garam natrium ya. Jadi itu fungsinya apa? Jadi ini merupakan sebuah hyaluronic acid yang dia bermuatan, oke? Yang dia tuh juga bagusnya apa? Kalau misalnya sodium hyaluronate itu memiliki kemampuan penetrasi lebih bagus dibandingkan dengan hyaluronic acid. Serta ya hyaluronic acid kan kita punya tahu lah, dia memiliki kemampuan humectant ya, very hydrating, mampu untuk mengikat kelembapan pada permukaan kulit supaya kulit kalian menjadi lebih lembab, meningkatkan kadar air pula. Jadi ya udah tau lah hyaluronic acid itu apa. Serta di sini dia ada di potassium glycyrrhizate. Di potassium glycyrrhizate merupakan sebuah senyawa didapatkan dari licorice, dari akar manis, yang dia tuh memiliki kandungan ya, memiliki kemampuan anti-inflamatori banget. Kemudian ada kemampuan brightening effect-nya juga, dan secara overall very soothing, very calming, dan memiliki kemampuan brightening pula. Jadi merupakan ingredients yang bagus juga. Nah, untuk tekstur produk ini, dia tuh ada warnanya sedikit ya, sedikit banget kayaknya. Ini ada warna birunya sedikit. Dan untuk teksturnya dia kurang lebih sama kayak tadi, very runny, sangat ringan masihan. Bahkan untuk hyaluronic acid ya, biasanya hyaluronic acid itu kan agak sedikit
lengket, dia nggak lengket dan langsung nyerap juga. Untuk baunya, ada baunya sedikit dan kelihatannya baunya sama kayak yang nomor 1 itu tadi. Jadi kelihatannya parfumnya sama jenisnya. Jadi dikasih pewarna sedikit supaya nggak ketuker mungkin ketika produksi, mungkin ya. Jadi ada baunya sedikit, cuma very subtle, tidak ada masalah dan nggak lengket. So it's really nice. Produk ketiga yaitu adalah Glow Skin dengan Niacinamide 10%, Brighten Serum with Korean Galactomyces. Once again, dia ada deskripsi ingredients-nya, ntar akan aku tulis di bawah, tekan supaya nggak aku bahas, supaya nggak terlalu panjang. Oke, kita akan mulai dari bahan ingredients listnya. Yang pertama, dia ada niacinamide 10%. Oke, niacinamide merupakan bahan yang kita semua tahu lah ya. Dia merupakan vitamin B3 yang bagus banget fungsinya. Niacinamide itu merupakan sebuah bahan yang aku ngomong very versatile, all in one skincare, all in one ingredients, karena ya bisa mengcover semua. Nah, niacinamide itu bisa untuk apa kak kalau begitu? Brightening bisa gitu kan. Kemudian brightening, jadi dia tuh dikonsentrasi 2% pada jurnal, ternyata sudah bisa untuk mencerahkan kulit. Oke. Ini 10%, di atasnya 2%, yang mana kemampuan brightening akan lebih kuat. Kemudian memiliki kemampuan apa? Hydrating kulit, soothing, calming, bisa mengurangi hyperpigmentation, erythema. Kemudian bisa untuk mengontrol produksi sebum, bisa meningkatkan level ceramide, bisa menghidrasi kulit. Ada kemampuan anti-agingnya juga karena dia antioksidan. Kemudian dia juga bisa untuk mengurangi jerawat juga. Karena pada penelitian 4% niacinamide ternyata bisa untuk sebagai obat jerawat. Jadi secara keseluruhan ini merupakan all in one ingredients ya. Jadi kita semua tahu niacinamide merupakan bahan yang bagus banget. Jadi ini ada niacinamide-nya. Kemudian dia ada Galactomyces ferment filtrate. Oke, jadi ada Galactomyces ferment filtrate. Nah, ini kayak semacam sebuah fermentasi. Galactomyces itu berarti jenis-jenis kayak semacam prebiotik atau probiotik lah yang bisa kita bilang ya. Jadi mampu untuk menyeimbangkan mikroflora pada kulit, serta kalau Galactomyces ferment filtrate itu didapatkan dari kayak SK2FTE enggak sih kalau nggak salah, Galactomyces. Jadi memiliki kemampuan dia, kalau kita tahu fermentasi kayak gini, biasanya dia tuh kayak akan nutrisi. Pasti kayak akan nutrisi karena difermentasi. Sesuatu yang kalian fermentasikan itu malah meningkatkan nutrisinya mereka, oke? Jadi di sini pastinya si Galactomyces ini memiliki kemampuan apa? Brightening, oke? Pasti memiliki kemampuan brightening serta ada antioksidannya pula. Dan secara overall bahkan membuat kulit kalian jadi lebih halus, lebih glowing pula. Karena ya kalau FTE kita tahu lah ya, itu juga bahan yang bisa dibilang bagus banget untuk brightening, untuk glowing. Kok kelihatannya FTE juga bagus banget. Kemudian sini juga ada di potassium glycyrrhizate dari licorice tadi, itu tadi aku udah ngomong, soothing, calming, dan ada kemampuan brightening-nya pula. Jadi untuk target glowing skin harusnya cari ingredients list memenuhi target, karena ya semuanya lo masuk kayak gitu. Jadi untuk produknya kurang lebih ada warnanya sedikit banget, kelihatannya kayak warna agak-agak ungu gitu. Untuk teksturnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Jadi teksturnya dia itu juga once again very runny, sangat gampang menyerap juga. Bisa lihat ada baunya kurang lebih sama kayak yang tadi, kelihatannya parfum yang sama digunakan. Sangat mudah menyerap dan tidak ada efek lengket pula. Overall bagus juga sih, secara tekstur enak juga. Jadi untuk produk niacinamide mungkin mau kalian coba. Akan ke produk yang keempat. Oke, ini Blemish Skin dengan Succinic Acid BHA 2%. Oke. Anti-acne serum with Centella asiatica. Dia ada deskripsi produknya juga. Ingredients listnya sekarang kita akan mulai bahas dari ingredients listnya pula. Oke, bahan pertama ada Centella asiatica extract. Nah, Centella asiatica di produk Blemish Skin. Oke, karena biasanya kayak akan berpikir kok kayak ada Centella asiatica kok di produk berjerawat, kenapa kak gitu. Biasanya jerawat itu bisa jadi karena faktor inflamasi pada kulit juga. Pengguna Centella asiatica di sini memiliki kemampuan untuk hydrating, soothing, calming karena berkat senyawa yang terkandung dalam Centella asiatica berupa terpenoids. Oke. Ada madecassoside, acetic acid, aceticoside, madecassic acid. Itu kan senyawa yang aktif terkandung dalam Centella asiatica ya. Jadi soothing, hydrating, kemudian calming the skin. Bagus banget. Kemudian di sini ada succinic acid. Nah, succinic acid mungkin merupakan bahan yang kalian tidak mungkin terlalu dengar mungkin ya. Succinic acid itu merupakan produk BHA terbaru sebenarnya ya. Jadi mungkin
Kalian pernah dengar dari Inkilis yang succinic acid spot treatment? Mungkin kayak gitu. Nah, succinic acid itu merupakan sebuah bahan yang masih baru. Cuma dia tuh juga menjanjikan juga ya secara ingredients list, karena dia tuh juga memiliki kemampuan antibakteria, kemudian juga memiliki kemampuan keratolitik juga, meskipun mungkin tidak sekuat salicylic acid ya. Karena salicylic acid kan sudah lama banget beredar. Succinic acid masih baru, cuma menjanjikan pula sebagai agent untuk exfoliating, dan sebagai agent dia juga untuk mengurangi jerawat. Jadi merupakan bahannya bagus karena beta hydroxy acid, karena kita tahu ya, biasanya dia tuh kan akan oil soluble, dia akan larut dalam minyak dan mengikat minyak juga. Jadi bisa untuk mencegah pertumbuhan jerawat, ada kemampuan antiinflamasinya pula, serta merupakan bahan yang baru. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin alergi sama aspirin atau alergi sama aspirin, asam asetil salisilat, itu mungkin kalian akan mau menjauhi yang salicylic acid dan mencari alternatif lain yaitu succinic acid. Kemudian di sini juga ada Maclura cosinsinensis leaf perennial flavonoids. Itu juga merupakan bahan yang bisa dibilang juga bahan yang gak terlalu sering digunakan pada skincare gitu. Cuma memang dia tuh memiliki kemampuan apa di sini. Jadi dia tuh ada kemampuan ini loh, ada perennial flavonoids-nya juga. Oke, jadi kemampuan apa biasanya? Anti-inflamasi, soothing the skin, kemudian juga bisa untuk mengurangi produksi sebum, serta bisa untuk mencerahkan kulit, menghidrasi kulit pula, serta antioksidan. Jadi it's an ingredients yang bisa kamu bilang bagus juga, oke? Kemudian di sini juga ada di potassium glycyrrhizate. Jadi kurang lebih sama, calming, soothing, dan ada kemampuan brightening-nya pula. Jadi it's also a really nice ingredient. Ini kayak produk yang bisa dibilang agak berbeda dibandingkan produk yang lainnya, karena dari ekstrak Maclura cosinsinensis leaf flavonoids-nya itu juga yang berbeda. Kemudian juga ada Centella asiatica, ada succinic acid, mungkin bagi kalian yang mungkin jarang mendengar. Jadi it's a really nice ingredient yang mungkin kalian mau mencoba produk ini. Untuk teksturnya dia kurang lebih loh, once again very cair. Ada warnanya sedikit ya. Oh, ini nggak ada warnanya sih kok menurutku. Tapi di produknya ada pewarnanya sih. Cuma kelihatannya sedikit banget ya, sampai hampir tidak berwarna. Untuk teksturnya dia kurang lebih cair juga. Ada wanginya dan kurang lebih wanginya sama. Jadi ini fix pasti kayaknya untuk parfum sama lah. Dan once again parfumnya sama. Very subtle, hampir tidak berbau juga dan tidak lengket pula. Jadi it's also really nice ingredient. Jadi bagi kalian yang mencari produk untuk jerawat, mungkin kalian mau mencoba produk ini pula. Jadi in overall ada 4 jenis produk itu tadi. Ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi merupakan produk alternatif bagi kalian mencari serum yang harganya terjangkau. Mungkin kalian akan mau mencoba produk-produk ini. Nanti akan aku link produk description boxnya, kalian bisa beli di bawah di mana. Jadi itulah review 4 produk ini dari aku. Sekian, thank you so much for watching. See you next time. Bye.